kembali lagi bersama Komsos Gregoris Agung, bersama saya Felis dan saya Wanda dalam acara Gregorius Podcast. Nah Wanda, hari ini kalau kita lihat nih dari dekorasi, kayaknya ada yang beda deh Wan. Apa ya, kalau dilihat-lihat sih ada pohon palma tahu Kak. Oh iya, berarti kira-kira hari ini kita bakal bahas pohon palma nih. Bener nggak Wan? Enggak pohon. Oh, bukan pohon? Iya. Kita bakal bahas tentang apa? Tentang palma dong. Oh gitu, kita bahasnya nggak cuma berdua doang loh Wan. Iya pasti. Kita hari ini bakal bersama dengan Romo Dias. Halo kawan Grego, saya Romo Dias. Halo Romo. Ya, Felis dan Wanda, senang bisa mengisi di podcast Komsos lagi. Udah keberapa nih Mo? Ini kedua ya. Kedua. Masih banyak ya nanti. Masih berlanjut. Nah Mo, kan kita masih masuk dalam masa Prapaskah nih Ya. Mo. Terus di dalam masa Prapaskah ini tuh ada salah satu hari Minggu, yaitu Minggu Palma Mo. Ya. Aku mau tanya deh Mo, kenapa sih Minggu Palma itu masuk ke dalam masa Prapaskah? Iya, Minggu Palma masuk ke dalam masa Prapaskah karena kalau kita ingat di podcast kita sebelumnya, masa Prapaskah itu berlangsung berapa? 40 hari. 40 hari ya. Quadragesima bahasa sebenarnya itu 40 artinya quadragesima. Jadi kenapa Minggu Palma ini masuk masa Prapaskah karena masih dalam bagian quadragesima. Nah, quadragesimanya kan mulainya kemarin dari Rabu Abu. 40 harinya itu sampai di Kamis Putih. Wah. Jadi di tengah-tengah sini kan masih ada Minggu Palma. Nah, jadi masih dalam masa Prapaskah ini, Minggu Palmanya ini gitu. Tapi juga Minggu Palma merupakan awal dari Pekan Suci, ya. Masuk dalam masa Prapaskah tetapi sebagai awal dari Pekan Suci. 1 minggu sebelum masa Paskah itu Minggu Palma. 1 minggu sebelum Minggu Paskah maksud saya adalah Minggu Palma itu tadi. Nah, maka mengapa masuk dalam masa Prapaskah ya karena masih dalam 40 hari, masih dalam quadragesima ini. Di tengah-tengahnya di akhir lah ya karena kan sudah menjelang hari ke-40, hari ke-40-nya kan di Kamis Putih itu. Gitu. Kalau boleh tahu nih ya Mo, Minggu Palma itu kan masuknya Yesus ke dalam Yerusalem. Ya, betul. Nah, di sana tuh identik sama daun palma. Ya. Dan orang-orang tuh mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan pakaian juga. Kira-kira maknanya itu apa sih Mo? Ya, dalam Minggu Palma kita mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem ya. Lalu ada prosesinya ya, ada perarakannya ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Di dalam Injil Sinoptik tidak disebutkan itu adalah daun palma ya, disebutkannya itu adalah ranting hijau. Begitu. Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas itu menyebutkannya ranting hijau bukan daun palma, tapi di Injil Yohanes memang daun palma. Begitu. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, lalu umat kemudian berarak, lalu kemudian membawa tadi ranting hijau atau dalam Injil Yohanes itu daun palma, lalu melemparkan pakaian ya ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Ya, makna daun palma itu sendiri itu simbol pertama pengharapan. Yang kedua, kehidupan. Jadi ada makna daun palma dalam Minggu Palma. Dan yang ketiga tentu saja kemenangan. Ya. Maka kalau kita lihat setelah daun palma, Minggu Palma selesai, daun palma itu tidak dibuang, ya kan? Tetapi daun palma itu ditaruh di salib ya, di atas salib, di dinding, di atas salib, lalu kita selipkan daun palma itu karena itu adalah simbol kemenangan, tanda kemenangan ya. Tetapi melalui salib, melalui penderitaan
salib Kristus ada kemenangan. Daun palma itu simbolnya. Tapi di dalam konteks masyarakat Romawi dan Yunani pada masa itu, daun palma itu juga dipercaya ya, ini sifatnya tahayul tapi ya karena ini kan berkaitan dengan budaya Romawi dan Yunani pada masa itu. Dipercaya itu untuk mengusir setan, ya, mengusir roh jahat. Nah, itu kebudayaan atau kepercayaan Romawi dan Yunani pada masa itu, daun palma itu. Nah, maka kita menggunakan daun palma tentu bukan mengikuti maknanya mereka untuk mengusir setan ya, tetapi untuk simbol kemenangan gitu. Maka menggunakan daun palma. Tapi ingat di dalam Injil Sinoptik itu tidak disebutkan daun palma itu ranting hijau. Jadi untuk negara-negara yang ya tidak punya daun palma, ranting apapun boleh gitu. Jadi nggak ada khusus tertentu. Tidak ada. Tetapi karena kita di Indonesia banyak ya daun palma, ya kita menggunakan daun palma. Tetapi di negara-negara lain yang memang tidak ada tanaman daun palma ya, atau ini bisa menggunakan ranting-ranting hijau apapun begitu. Kan karena ada aja tuh kayak kuda yang gagah, terus kayak binatang yang gagah lainnya gitu yang bisa ditunggangi, Romo. Ya, betul ya. Kenapa Yesus menunggangi keledai? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa yang masuk ke kota Yerusalem ini raja yang berbeda, ya. Kalau raja pada umumnya kan naik kuda, ya, kuda yang gagah, bahkan mungkin kereta kuda, ya. Kalau itu raja kan harus pakai kereta kuda, ya. Kalau naik kuda biasa, ya itu kan perwira, ya, itu kan prajurit berkuda, ya. Tapi kalau raja pasti naik kereta kuda, kereta kencana atau apalah itu, ya. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa dia raja yang berbeda. Dia bukan raja yang sama seperti raja dunia yang menggunakan kuda ataupun kereta kuda, ya, menunjukkan kebesarannya, kegagahannya, ya. Tetapi dia ingin menunjukkan raja yang sederhana, raja yang lemah lembut. Nah, jadi makna keledai itu, ya, Yesus raja yang sederhana, raja yang lemah lembut. Nah, kalau kuda kan disimbolkan kan untuk perang, ya, untuk yang memang kekuatan, yang memang gagah, ya. Tetapi kalau keledai itu kan binatang yang sederhana, yang lamban, ya kan, tidak seperti kuda yang gagah, yang kuat, yang kekar, ya. Tetapi dengan keledai yang sederhana ini ingin menyimbolkan itu. Yesus raja yang berbeda dari raja-raja lainnya. Berarti Yesus ingin menunjukkan kesederhanaannya. Betul, kelemah lembutannya tadi. Yesus ingin menunjukkan bahwa kedatangan dia ke Yerusalem itu juga ada maknanya. Bahwa Yesus ingin menyelesaikan misinya, ya. Ingat bahwa Yerusalem itu adalah kota Raja Daud, ya. Dan nubuat Nabi, tentu Yerusalem ini menjadi tempat di mana keselamatan itu terjadi, ya. Maka ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus ini sebetulnya ingin menjalankan misinya itu tadi, penyelamatannya itu tadi. Nubuat bahwa Yesus akan menyelamatkan umat manusia dimulai ketika Yesus sudah memasuki kota Yerusalem itu. Nah, maka Yerusalem menjadi penting, ya, karena disitulah pertama dia kota Raja Daud, ya, dan yang kedua karya penyelamatan melalui sengsara dan wafat Tuhan Yesus terjadi di Yerusalem. Nah, kalau kita perhatikan pada saat liturgi Minggu Palma, ya, kita kan bersorak-sorai, ya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, ya. Tapi kemudian
kalau kita perhatikan setelah masuk ke dalam Yerusalem ya, disimbolkan ya gereja ya kan, setelah itu perarakan masuk ke dalam gereja, lalu yang kita dengar itu lagu-lagunya lagu-lagu sedih, lagu-lagu penderitaan. Nah, baru kemudian dibacakan kisah sengsara, puncaknya Paseo itu ya. Nah, maka kalau dilihat dari liturginya kan kok mau menunjukkan kemenangan ya Minggu Palma, tapi kok menderita ya. Itu kan jadi sebuah pertanyaan, mau menunjukkan menang tapi kok menderita. Nah, disinilah kemudian Minggu Palma itu berkaitan antara kemenangan dengan penderitaan, ini berkaitan ya. Jadi Yesus yang dieluk-elukan sebagai raja, dia kemudian menyelamatkan dunia lewat penderitaannya di kayu salib ya. Tetapi penderitaannya ini, di balik salib ini ada kemenangan ya. Maka tanda salib di tembok rumah kita dengan daun palma, maknanya penderitaan salibnya dan kemenangan di palmanya itu. Begitu. Nah, ada lagi yang juga tadi kan pakainya keledai ya. Ya, beberapa paroki, mungkin paroki kita juga pernah ya, romonya naik nunggangin kuda ya. Itu sebetulnya keliru. Harusnya keledai. Kalau kuda itu kan tadi simbolnya sudah berbeda. Maknanya sudah berbeda. Ya, maka disarankan, ini menurut dosen Romo dulu ya waktu kuliah ya. Maka kalau tidak ada keledai, ya sudah romonya jalan kaki saja perarakan, nggak usah pakai kuda gitu, karena maknanya sudah berbeda gitu. Kadang kan ada yang romonya yang kreatif ya, pakai kuda di Minggu Palma lalu masuk ke gereja ya. Nah itu kan sudah tidak sesuai dengan Yesus yang punya maksud menunggangi keledai tadi itu ya, begitu. Jadi berarti kalau misalkan suatu saat gitu ya, di Minggu Palma kita mau merayakan, kalau bisa tuh pakainya jalan kaki aja gitu. Jalan kaki aja kalau keledai nggak ada. Jadi jangan pakai kuda ya, jangan pakai yang lain ya. Kalau memang tidak ada ya memang keledai juga jarang kita temui juga ya. Kalau kuda kan masih banyak ya, delman segala macam kan pasti ditarik kuda ya, tetapi kalau keledai rasa-rasanya juga jarang sekali. Maka ya sebaiknya kalau memang tidak ada ya jalan kaki saja perarakannya itu, begitu seperti biasa aja. Itu kan ingin ya menyimbolkan tadi kerendahan hati, kesederhanaan, kelemah lembutan ya. Kalau sudah naik kuda sudah berbeda lagi ya nanti. Terus Romo, apa aja sih yang harus kita hayati selama masa Prapaskah ini? Masa Prapaskah tentu saja yang kita hayati ya sikap tobat kita ya, pantang dan puasa itu selama 40 hari ini ya. Maka ya ketika masih Minggu Palma sampai dengan Senin, Selasa, Rabu, ya itu kita masih masa Prapaskah ya. Bukan berarti kemudian sudah Minggu Palma, sudah masuk Pekan Suci, berarti kita sudah selesai masa Prapaskahnya gitu. Kita sudah tidak pantang dan puasa lagi, kan enggak. Ingat, puasa yang wajib masih ada di Jumat Agung ya. Maka di Rabu Abu sampai Kamis Putih ini, Quadragesima ini ya kita masih masa Prapaskah, masih pantang dan puasa ya. Di Jumat Agungnya puasa wajibnya ini gitu. Nah, Romo, sebelum kita memasuki Minggu Palma itu kan ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita siapin nih, Mo. Sebagai umat Katolik, kira-kira apa aja sih, Mo, yang harus kita siapin? Yang harus kita persiapkan ya tentu saja kita mempersiapkan batin ya. Selama 40 hari ya kita masih, batin kita, persiapan kita ya masih dalam suasana tobat, masih dalam suasana kita mati raga ya. Maka dalam Minggu Palma juga sama ya, persiapan batin kita sudah memasuki Pekan Suci nih. Maka diharapkan sebelum Minggu Palma bahkan ini kita sudah mengaku dosa. Ya, sehingga Pekan Suci, Kamis Putih sampai dengan Minggu Paskah
itu kita sudah siap untuk menyambut Trihari Suci, ya, untuk menyambut kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada kebangkitannya. Maka persiapan batin itu perlu sehingga pekan suci kita mulai dari Minggu Palma sampai dengan Hari Raya Paskah nanti, ya kita sungguh-sungguh dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih gitu. Tentu persiapan lainnya ya seperti biasa ya, kita ke gereja jangan telat ya, jangan mepet ya, itu kan juga persiapan kan ya. Karena kan ini hari raya. Betul. Ya. Maksudnya bukan cuma hari raya saja, setiap hari Minggu pun, setiap kita mau Ekaristi pun ya juga kita jangan telat ya. Tetapi karena ini hari raya, pasti kan akan umat membludak ya, umat banyak ya. Maka jangan datang mepet. Nanti pasti akan ada cekcok. Kemacetan ya, pasti nanti akan ada kerumunan juga ya. Maka diharapkan tentu ya 1 jam sebelum misa kita sudah siap di gereja, kita sudah mempersiapkan batin, berdoa ya. 30 menit sebelum misa masih oke ya, jangan 5 menit sebelum misa ya baru kemudian ini pasti sudah penuh, gereja juga sudah penuh, parkiran sudah penuh. Nah, itu kan juga bagian dari persiapan ya, supaya kita merayakan Minggu Palma, merayakan Trihari Suci ya dengan situasi yang tenang, tidak gerasak-gerusuk ya. Wah, udah mau mulai nih, buru-buru ya kan, nggak enak ya, masih keringetan, masih ini. Nah, tapi kan kalau kita udah di dalam gereja, kita udah tenang, enak gitu untuk merayakan Minggu Palma, merayakan Kamis Putih sampai nanti Hari Raya Paskah. Nah, itu juga bagian dari persiapan. Jadi gitu. Bisa dari hal-hal kecil. Iya, ya, betul. Hal-hal teknis, hal-hal hal-hal yang memang sehari-hari ya kita kan harus mempersiapkan. Karena ini adalah hari raya, maka kita harus ya batin kita siap, fisik kita juga siap gitu. Ya dalam arti fisik ya juga kita mandi ya, pakaian yang rapi ya, jangan kemudian masih pakai kaos ya, pakai celana pendek, pakai sendal jepit ya. Sekalianlah ke gereja misa ya sebelum pulang ke rumah. Nah, itu kan tidak siap ya, secara fisik tidak siap ya, dan juga tidak layak ya. Kita ke gereja pakai celana kaos, pakai celana pendek, pakai sendal jepit atau pakai sendal selop ya, lalu kemudian kita merayakan hari raya. Nah, itu kan sangat tidak cocok ya. Kalau kita ke pesta saja pakaiannya rapi ya. Siap-siapnya dari berapa jam? Iya, pakai jas, pakai kemeja ya, pakai pakaian rapi, tapi ke gereja seadanya kan itu kan tidak layak gitu untuk bertemu dengan Tuhan gitu. Nah, sebenarnya tuh aku penasaran banget nih, Mo. Kan di Minggu Palma kita tuh merayakan tentang penderitaan dan kemenangan. Betul. Saat Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi Mo, di tengah-tengah bacaan itu tuh dibacakan kisah sengsara Yesus itu karena apa sih, Mo? Iya, karena tadi bahwa kemenangan itu berkaitan dengan penderitaan. Ya. Kemenangan Yesus di kayu salib, di balik kayu salib ini ada penderitaan ini, ada kemenangan ya. Maka tidak ada mahkota kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa salib. Nah, maka bacaan ketika Minggu Palma, Passio tadi, kisah sengsara itu menjadi puncaknya. Nah, jadi ketika Yesus yang kita kenangkan dalam Minggu Palma ini adalah Raja yang masuk ke Yerusalem, ada kemenangan di situ dengan simbol palmanya, tetapi kemenangan ini didapat melalui penderitaan. Melalui salib penderitaan inilah Yesus mencapai kemenangan. Nah, maka salib yang tadinya bagi orang Yunani adalah kebodohan ya, bagi orang Yahudi itu adalah kehinaan ya, salib bagi kita orang Kristiani bukan lagi itu ya,
tetapi menjadi simbol keselamatan bagi kita. Begitu, maka kisah sengsara dibacakan. Nah, kisah sengsara di Minggu Palma itu kan sesuai dengan tahun liturginya, ya. Matius tahun A ya, B Markus, C Lukas ya. Mungkin menjadi pertanyaan loh. Lalu Yohanesnya kapan? Ya kan? Yohanesnya kapan? Yohanesnya dibacakan pada saat Jumat Agung. Jumat Agung itu paseonya, kisah sengsaranya dari Injil Yohanes. Nah, kalau dari Minggu Palma, kisah sengsaranya ya tergantung kita tahun apa sekarang. Nah, ABC baru kita sesuai dengan tahun itu. Tapi di Jumat Agung nanti baru Injil Yohanes dipakai kisah sengsaranya gitu. Beda-beda ya ternyata ya, sesuai juga. Ya, karena memang kita kan punya kalender liturgi. Jadi bacaannya kan tergantung kalender liturgi A, B, C gitu. Jadi setiap tahun pasti selalu berubah ya, tergantung tadi kalender liturginya apa. Tapi kalau Jumat Agung selalu sama, pasti selalu Injil Yohanes terus untuk pasionya. Jadi yang beda itu cuma waktu Minggu Palma aja? Betul, hanya Minggu Palma aja. Misalnya tahun ini tahun A, ya berarti nanti Minggu Palma bacaannya dari tahun A Injil Matius. Nah, tahun depan tahun B, Minggu Palma bacaannya dari Injil Markus, begitu. Ya, tapi di Jumat Agung selalu di pasionya dari Injil Yohanes. Gitu. Nah, aku penasaran nih, kan Rabu Abu itu warna liturgi yang dipakai itu kan warna ungu. Sedangkan kenapa Minggu Palma itu warna yang dipakai warna merah? Warna merah ya. Warna merah itu di Minggu Palma dan di Jumat Agung ya. Ingat tadi ada penderitaan di situ. Nah, simbol penderitaan itu warna merah ya. Sama seperti warna liturgi misalnya peringatan martir ya, martir orang kudus yang dibunuh, itu kan warna liturginya juga merah ya. Maka ia ingin menyimbolkan bahwa ada penderitaan Yesus di kayu salib dalam Minggu Palma dan dalam Jumat Agung ini, dan warna liturginya merah. Mungkin kita juga bisa bertanya ya, kita pekan suci kan Minggu Palma sampai Minggu Paskah ya, hari raya Paskah. Lalu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili, lalu Hari Raya Paskah. Ini disebutnya Trihari Suci, ya kan? Tapi bertanya nggak teman-teman nih coba, kok ada 4 hari, padahal Trihari Suci? Ya, nah, pasti kita bingung juga loh. Trihari Suci, jadi dimulainya tuh dari mana sih? Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Minggu, ya kok ada 4 hari? Harusnya kan bukan tri, ya, tri kan 3, itu, ya. Jadi penjelasannya begini teman-teman, 3 hari Trihari Suci itu bukan jumlah harinya, ya, tetapi itu adalah kurun waktunya, ya. Kurun waktunya itu 3 hari, karena dihitungnya bukan dari Kamis 1 hari, Jumat hari kedua, Sabtu hari ketiga, Minggu Paskah hari keempat, ya bukan seperti itu, ya. Dihitungnya tadi ingat masa Prapaskah itu kan 40 hari, ya, dari Rabu Abu sampai Kamis Putih, ya. Nah, Kamis Putih petang ini udah Kamis Putih. Jadi dihitungnya mulai petang. Kamis petang ke Jumat petang 1 hari, ya. Jumat petang ke Sabtu 1 hari lagi, ya. Sabtu petang ke Minggu Paskah 1 hari. Jadi 3 hari dihitungnya dari Kamis petang itu. Jadi kurun waktu, ya, bukan jumlah hari tetapi kurun waktu. Jadi Trihari Sucinya di situ, ya. Mungkin kita umat atau yang lain juga bertanya-tanya, Trihari Suci kok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti 4 hari dong. Apakah Trihari Sucinya hanya Kamis, Jumat, Sabtunya, Minggunya nggak disebut tri? Kan enggak gitu ya. Jadi Trihari Suci itu kurun waktu dari Kamis petang sampai Minggu, itu kan 3. Begitu. Kalau misalkan di Minggu Palma nih, terus kita nggak bawa palma, sebenarnya itu nggak masalah atau itu jadi masalah? Ya sebetulnya kan kita tadi kan harus mempersiapkan, ya.
mempersiapkan diri mau ke gereja, ya kalau memang momennya ya kita sedang mau misa Minggu Palma, lalu sudah dihimbau misalnya membawa palma dari rumah, ya kita harus bawa gitu. Karena ya mungkin panitia Paskah juga tidak bisa menyiapkan, kan kita ada 9.000 umat ya. Masa harus menyiapkan 9.000 palma ya? Tentu kan paling panitia hanya mempersiapkan ya berapa ya, kalau memang ada umat yang tidak bawa ya tentu saja ada backupnya gitu. Jadi sebagai bagian dari persiapan kita mau mengikuti liturgi, mau mengikuti ekaristi, mau mengikuti pekan suci, ya kita mempersiapkan itu. Kita besok mau misa Minggu Palma misalnya, ya kita harus siapkan palma dari rumah gitu. Jangan mengandaikan, oh nanti di gereja disiapkan, nanti di gereja pasti ada palma gitu. Jangan mengandaikan, karena pasti panitia Paskah tidak mungkin menyiapkan 9.000 daun palma begitu. Nah maka umat ya harus punya persiapan pribadi, bawa palma dari rumah ya, nanti kan pasti akan diberkati kan semua palmanya itu kan ketika perarakan. Jadi bawa palma masing-masing, lalu pulang misa ditaruh di salib ya. Lalu tahun depan menjelang Rabu Abu, palmanya dikumpulkan lagi di gereja untuk dibakar, lalu untuk jadi abu pada saat kita misa Rabu Abu. Begitu penjelasannya ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari juga, salib adalah penderitaannya ya, ditempel di mana, digantung di rumah kita, palmanya diselipkan, itu simbol kemenangan. Di balik salib ada kemenangan. Melalui salib ada kemenangan Yesus Kristus, begitu. Berarti Minggu Palma itu yang identik dengan daun palma itu karena kemenangannya Yesus. Ya, betul. Nah, diselipkan dalam salib itu untuk menandakan makna kemenangan dan penderitaan. Betul. Ya. Nah, rasa penasaran saya tentang keledai tadi, ternyata itu karena Yesus tuh mau menunjukkan kesederhanaan, juga kelemah lembutan ya. Berarti hal-hal itu tuh sebenarnya Minggu Palma itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu raja yang memiliki makna tersendiri. Iya, betul. Yesus raja yang berbeda dari pandangan orang ya. Raja itu kan kuat ya, raja itu kan hebat, raja itu kan berkuasa ya. Tetapi Yesus raja yang sederhana, yang lemah lembut, yang menderita. Tetapi di balik penderitaannya itu ada kemenangan ya, untuk semua orang, bukan untuk orang Kristiani saja, bukan untuk orang Katolik saja ya, tetapi untuk semua orang ya. Maka kematian Yesus di salib tentu ini untuk semua orang, untuk seluruh dunia, untuk penebusan tadi. Nah, maka ya makna penderitaannya, dia raja yang menderita tetapi untuk seluruh dunia, dan di balik penderitaan itu ada kemenangan. Injil Yohanes menarik nih, ini sebagai tambahan. Salib itu, kalau kamu lihat salib dalam Injil Yohanes, itu korpusnya, itu Yesus kepalanya tidak tertunduk ya. Ya, kepalanya tidak tertunduk seperti dalam Injil Sinoptik, tetapi berdiri tegak ya. Nah, kalau melihat salib seperti itu salib Yohanes, salib dalam Injil Yohanes. Karena dalam teologi Injil Yohanes, ketika Yesus disalib, itu Yesus bukan sedang dihukum, bukan sedang dibunuh, tetapi ditahtakan sebagai raja. Nah, jadi salibnya, kepalanya tegak, berdiri tegak, ya, itu salib Yohanes. Ya, kalau yang salib pada umumnya Injil Sinoptik kan dengan kepala terkulai, ya, Yesus wafat, ya. Dalam teologi Yohanes, Yesus itu ditahtakan sebagai raja di atas kayu salib, maka tidak terkulai, dia berdiri tegak. Nah, seperti itu. Maka tadi Yesus raja tapi menderita,
dan kayu salib itu adalah tahta kerajaannya. Begitu. Baru tahu Romo, ternyata setiap Injil beda-beda. Ya, Injil sinoptik sama, karena sinoptik itu kan Matius, Markus, Lukas itu mereka sin sama ya, optik itu pandangan ya, Injil sinoptik itu semua sama, tapi Injil Yohanes itu berbeda sendiri. Kalau dalam kristologinya itu pun juga berbeda. Misalnya Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, permulaan Injilnya apa? Silsilah Yesus. Ya, silsilah Yesus. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan silsilah Yesus. Yesus keturunan ini ya kan? Sama semuanya di 3 Injil itu. Tapi di Injil Yohanes beda. Di Injil Yohanes apa? Ketika permulaan Injilnya, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu kemudian menjadi manusia. Nah, itu ada penjelasannya. Kalau tadi Injil sinoptik ini menekankan kemanusiaan Yesus. Yesus yang manusia, ada silsilahnya nih, dari raja ini sampai Yusuf, ya kan? Ini kan manusiawi, silsilah keluarga, ya. Tetapi dalam Injil Yohanes dia ingin menunjukkan keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah logos. Firman itu kemudian menjadi manusia. Nah, berarti ini teologinya atau kristologi dari atas. Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Kalau ini kristologinya dari bawah. Yesus yang adalah manusia, punya silsilah, punya keturunan, punya garis keluarga. Maka ini kan ingin menggambarkan bahwa dalam nubuat para nabi, Yesus itu kan, Mesias itu kan dari keturunan Raja Daud. Nah, maka digambarkan dalam silsilah Injil sinoptik, Yesus itu keturunan Raja Daud, ada silsilahnya. Inilah Mesias yang dinanti-nantikan, inilah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab para nabi. Jadi ingin menunjukkan ya Yesus inilah Mesiasnya. Secara silsilah betul dia dari keturunan Raja Daud ya. Dan dari Injil Yohanes ingin menunjukkan dia sungguh-sungguh berasal dari Allah. Kristologinya dari atas. Dia sungguh-sungguh putra Allah, dia sungguh-sungguh sabda yang menjadi manusia. Begitu. Oke, makasih banyak Mo. Ya. Ternyata kita ada sedikit pengetahuan ya Mo ya tentang perbedaan Injil sinoptik dengan Injil Yohanes. Betul ya. Ya. Ternyata tuh sebenarnya beda gitu ya, dari awal sampai akhir itu ya, ternyata beda. Memang maka ya tadi ketika kita membaca Injil ya, karena pendekatannya berbeda ya pasti kan berbeda. Tapi kalau sinoptik kan sama. Ketika kamu baca Injil misalnya silsilah Yesus, di Markus, di Lukas ada juga karena mereka sama. Sinoptik ya. Tetapi ketika kita baca Injil Yohanes, karena pendekatannya berbeda, kristologi dari atas, dia berbeda juga gitu. Makanya Injil Yohanes dipakainya tidak di minggu ABC, karena ABC itu kan tahun liturgi ABC itu kan Matius, Markus, Lukas, sinoptik. Karena dia berbeda sendiri pendekatannya dari kristologi dari atas gitu. Oke, thank you Romo buat penjelasannya yang ternyata panjang banget. Yang mengenai Minggu Palma, dari Minggu Palma, setelah itu tentang Injil sinoptik dan Yohanes. Sekarang kita mau tutup ya Wan ya. Udah sayang banget udah di akhir-akhirnya nih Romo. Iya. Oke, sayang banget ya. Tapi kita masih lanjutkan nanti ya. Kita masih ketemu masih lagi. Banyak lagi tema-tema yang nanti akan kita sambung lagi. Semoga bermanfaat untuk umat dan juga untuk semua Sobat Grego. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang udah dengerin podcastnya, udah lihat, udah ngerti ini dari penjelasan Romo, semoga apa yang udah dijelasin sama Romo itu bakal bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa tungguin konten-konten kita yang lain karena masih banyak. Nanti kita bisa ketemu sama Romo lagi atau mungkin sama yang lain ya Mo ya. Ya, pasti. Narasumber yang lain. Sekian dulu podcast kita kali ini bersama saya Felis dan saya Wanda dan saya Robo Dias. Sampai jumpa. Bye-bye.